Alhamdulillah, our speaker was here. I would to greet our speaker first in the foreign language he fluent in. كيف حالك يا أستاذ؟ أنا بخير. خير. My bad. How are you today, Mister? I'm fine. Okay, Alhamdulillah. Thank you. Before we start, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. To audience, have you filled the quiz mindset assessment profile? Are you curious about result explanation? Yeah. For your information, Mister, my result is growth mindset. Growth mindset. And if we have much time, we have questioning session. So please write your question on chat column in Zoom if you have something to ask to our speaker. Let's just welcome Mr. Dr. Ahmad Hidayat, MAMM. To Mr. Ahmad, we invite. Terzo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. The Honorable all the directors of PT HNI, all staff, managers, BC in Jakarta, Bekasi, Purbalingga, in and all over Indonesia. How are you today? Fine. I hope that all of you are fine. Today we are going to learn together about mindset. What kind of mindset? This is called as a mindset for success. As we know, there are two kinds of mindset. The first, fixed mindset, and the second is growth mindset. Let's discuss together here. Oke, saya sambil diri, sambil lihat, dan I will speak gado-gado. Yang nggak bisa bahasa Inggris nggak usah khawatir, nggak usah pusing, nggak usah mengerunyutkan mata, nggak usah, atau dahi, ya. Kita enjoy saja, relax. Oke, yang penting jangan ngopi, ya. Hari puasa berkah, sehat, dan Ramadan bulan perubahan. Ramadan bulan change, gitu ya, berubah. Insya Allah fisik kita dari berat ke langsing, ya, dan mindset kita berubah dari fix ke growth. Sekarang sebelum masuk ke fix and growth, kita bahas dulu apa latar belakangnya dan kenapa kita harus melakukan perubahan itu. Oke, take a look here. Boleh jalan-jalan ya, relax ya. Oke. Ini pilihan saja, Anda mau fix seperti gembok, tidak mau terbuka, atau Anda ingin punya variasi. Anda tumbuh, Anda berkembang, Anda punya capaian yang ingin Anda capai, dan itu berpengaruh kepada organisasi. So, Justin Bryan, ingat Justin Bryan, it's not Justin Bieber, ya, said that the secret to success is your mindset. Okay? So, take a look here. Orang-orang tahu bahwa sekarang masuk zaman disrupsi. Ya, apa itu disrupsi? Ya, ayo kita lihat grafik ini. Ya, ketika perusahaan-perusahaan yang sebelum pandemi, ya, atau disebut dengan revolusi industri 4.0, dia melakukan banyak inovasi di sini. Ya, namun inovasi yang dilakukan hanya inovasi-inovasi yang sifatnya upgrade sedikit, ya, modifikasi sedikit, ya. Mall-mall dia bikin 2 lantai, yang satu bikin 4 lantai, ya, atau yang satu ada kit zone-nya, ya. Jadi hanya sedikit. Ada juga yang turun, decline, ya, nyungsep bahasa Betawinya, ya.
Tapi perubahan-perubahan yang terjadi hanya perubahan-perubahan kecil. Ya. Juga perusahaan transportasi, kita sebutlah sebuah taksi yang terkenal, yang berwarna biru. Kemudian muncul yang berwarna putih, warna merah. Tapi hakikatnya mereka hampir sama. Tiba-tiba muncul, nah ini disrupsi. Grafik yang berbeda, yang caranya jauh berbeda dengan kompetitor sebelumnya. Ya, sehingga apa? Yang di bawah tiba-tiba tidak relevan. Ya, tiba-tiba yang punya mobil armada banyak tiba-tiba tidak laku hanya karena apa? Karena disrupsi ini. Ya, mal-mal sepi hanya kalah dengan aplikasi. Ya. Nah, ketika orang masih berkompetisi di sini, ya, maka otomatis SDM yang ada juga harus lari ke sini. Begitu banyak terjadi disrupsi di atas, tapi SDM yang ada di kantor, di organisasi masih bermain di ranah bawah, sementara ini sudah tidak relevan. Itu sebabnya Jeff Bezos, kenal gak Jeff Bezos? Orang Depok. Ya, the owner of Amazon said that I'm not afraid with my competitors. Saya nggak takut sama kompetitor saya. Yang saya takut adalah dengan seorang yang punya growth mindset, seorang pemuda yang membuat tiba-tiba bisnis saya tidak relevan. Nah, jadi disrupsi adalah yang membuat bisnis kita, diri kita, nggak hanya bisnis loh, diri kita tiba-tiba usang. Bisnis kita nggak laku. Atau secara pribadi, tiba-tiba saya nggak ada yang make. Tiba-tiba saya dipecat. Tiba-tiba saya nggak dikasih job. Bukan nggak dikasih job, tapi kita tidak mau beradaptasi di ranah atas. Yang kita tahu semuanya sudah terjadi disrupsi. Kenapa itu terjadi? Nah, ini yang harus kita bahas. Jangan sampai perusahaan sudah naik ke arah disrupsi, bermain di ranah atas, SDM di bawahnya masih asik main di bawah. Masih sibuk ngesot di sini. Ya, masih nggak mau belajar. Masih ogah belajar IT. Masih nggak mau ikut seminar. Masih nggak mau baca buku. Dia di zona nyamannya. Sementara kita harus ranah ke atas. Ingat, apakah kompetitor kita bergerak? Bergerak. Bagaimana sekarang kompetisi ketika terjadi disrupsi mobil listrik? Beberapa negara sudah menentukan bahwa 2025 semua harus mobil listrik. Tapi respon daripada produsen-produsen mobil, ada yang menentang, ada yang mempersiapkan diri, ada yang akhirnya memproduksi dua-duanya kayak Volkswagen, ya, VW, dia bikin mobil konvensional, dia juga sudah mulai memproduksi listrik. Sehingga apa? Suatu saat ketika terjadi perubahan, dia sudah siap dan tidak hancur. Pertanyaannya, apakah diri kita mau hancur sementara orang terus ke atas? Organisasi ke atas harus diikuti oleh SDM yang baik. Are you ready? Ya, bukan karena perusahaannya kejam ketika terjadi pemecatan. Bukan perusahaannya juga tega ketika terjadi pengurangan karyawan. Kalau ibaratnya kata-kata Rhoma Irama dengan dialognya yang sangat fenomenal dengan Ani. Masih ingat Pak Risdi? Apakah kau tidak mencintaiku lagi? Tidak, Roma. Seperti itu. Apakah bukan tidak mencintai, tapi kita tidak mau beradaptasi dengan era disrupsi. Sekarang, kenapa yang terjadi adalah kita melakukan iterasi, kita melakukan sesuatu yang sama setiap hari. Cara belajar kita sama, ya. Cara kerja kita sama, padahal perubahan di luar itu berubah. Nah, itu yang disebut doing the same thing, iterasi. Makanya kuncinya adalah you have to be creative, doing new thing. Cara jualan kita berbeda, ya. Cara bekerja kita berbeda. Cara menawarkan pun marketing harus berbeda caranya. Tidak lagi dengan cara seperti tahun lalu. Jadi ini yang disebut dengan inovasi. Kunci inovasi adalah lakukan kreativitas. Bagaimana melakukan kreativitas? Kita ubah mindset. Ya, jadi nanti di dialog saya, di termin-termin sesi saya akan bahas mindset,
kemudian tool set, dan skill set. Sehingga lengkap kepala, badan, dan kaki. Ya, makanya ikut terus ya. Oke, dan terakhir, always doing new thing. Ya, membuat sesuatu yang baru. Teman-teman sekalian, nah, Mr. Jul, nah, can you guess here what this one here? There are two pictures here. Okay, the first one said that this is the way my intelligence is. Dia bilang apa, Pak? Ini adalah cara intelijensi saya. What is this? Box. Box atau blocks. Blocks. Orang bilang tuh kotak batu bata. Batu bata berkembang nggak? Enggak. Ya segitu-gitu aja. Tapi yang satunya lagi? No. Tidak. Intelijensi saya akan tumbuh dan berkembang. Oke, thank you Mr. Jill. Yang kedua, persepsinya beda. Dia bilang bahwa intelijen saya tumbuh dan berkembang seperti tanaman. Jika apa? Dikasih pupuk, disirami, ya, dirawat, dia akan berkembang. Nah, ini adalah dua mindset yang berbeda. Ini adalah mindset yang bertumbuh, ini mindset yang tetap. Tapi pertanyaannya adalah, masih banyak nggak sih orang yang masih fixed mindset? Masih. Masih banyak nggak sih orang yang nggak mau berubah? Nah, jadi kalau organisasinya lambat, perusahaannya lambat, bisa jadi terlalu banyak orang yang fixed mindset di perusahaan ini. Atau di grup kita. Apakah fixed mindset bisa berubah? Ayo kita sama-sama belajar. Kita ngadepin ini masalahnya. Ya, ini sesuatu yang harus kita hadapi. Bahwa perubahan itu terjadi. Kenapa? Ada VUCA. Volatility, gonjang-ganjing, uncertainty, nggak semua pasti, bisnis nggak pasti, politik nggak pasti, COVID selesai nggak ada yang bisa jamin. Oke, kemudian apa lagi? Complexity, masih kompleks, ya, SDM kompleks, market kompleks, customer kompleks, kolaborasi kompleks, peraturan pemerintah kompleks. Dan satu lagi, the last, ambiguity. There is no right answer. Nggak selalu ada satu jawaban. Nggak ada jawaban yes atau no. Tapi akan selalu ada ambigu. Teori akan selalu berubah, kebijakan akan selalu berubah. Dan kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Kedua apa? 21st century skill. So you have to adapt yourself, especially how to upgrade your intelligences. Now we cannot read the book only, but we have to upgrade the capacity. Apa sih 21st century itu? Pertama apa? Critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua apa? Kolaborasi, doing collaboration. The third apa? Creativity. And last but not least, ada yang tahu? Communication. Jadi semua karyawan harus menguasai 4 skill ini. Salah ya? Skill. Ya, 4 skill ini. Jadi apa? Nggak hanya kita, anak kita, istri kita, ajarin 4 skill ini. Nggak apa, nilainya di sekolah agak turun, nggak apa-apa. Tuh nilai corona semuanya. Tahu nggak nilai corona? Ya, nilai Google, ya kan? Jadi nggak genuine, nggak novelty, nggak real, nggak objektif nilainya. Jadi kita sendiri yang nilai anak-anak kita dan kita sendiri yang lihat karyawan-karyawan kita. Oke, jadi intinya adalah kita harus beradaptasi ini. Nah, oke. Jadi yang berikutnya adalah sosial 5.0. Dengan adanya perubahan teknologi, dengan adanya disrupsi, ya, sekarang sosial sudah mulai berubah seperti di Jepang. Bagaimana sekarang beradaptasi teknologi to humanity. Makanya nih, mudah-mudahan keluarga besar HNI sudah mulai beradaptasi teknologinya tetap humanis. Orang kan teknologi ya sangat erat hubungannya dengan sesuatu yang sophisticated, canggih. Padahal teknologi harus humanis. Tetap ada nilai Islamnya, ada Qur'annya, ada sapanya. Karena sekarang berubah from space to screen. Ya, bis itu kan berubah dari mall-mall ke screen.
Bagaimana kita menciptakan screen, website, Facebook, Instagram, video-video YouTube yang ramah dan menyentuh aspek manusia. 5.0. Ya. Berikutnya adalah disruption. Nah, sekarang kita berubah. Berarti sudah tahu dong, kenapa latar belakangnya kita harus grow mindset. Kenapa? Ininya berubah. Kalau nggak berubah, nggak kepakai sendiri. Memang kadang nggak dipecat atau tidak Roma, nggak seperti itu. Ya, tidak dipecat. Tapi tiba-tiba apa? Rezeki kita turun. Tidak ada yang mau memakai jasa kita. Kita dimutasi dan seterusnya. Are you ready? Nah, ayo kita simak berikutnya. Oke. Nah, oh yeah. Nah, ini bos kita ya. Oke. Kita belajar dari beliau. Beliau adalah bos kita. Ya, artinya apa? Kenapa beliau sukses? Kita harus belajar mindset-nya. Kita juga ngelihat bagaimana A'agim juga sukses. Ya. Bagaimana kita lihat Bapak Khairul Tanjung dan pebisnis-pebisnis muslim lainnya, dia bisa sukses. Ketika sukses, kita kan melihat artefak. Oh, dia sukses, hebat. Dan kadang-kadang ketika kita mencontoh, yang kita contoh adalah artefaknya. Yang muncul adalah kan cara bicara dia kelihatan, gaya berbajunya, mobilnya. Tapi banyak orang mencontoh, saya pengen punya mobil seperti beliau. Saya pengen punya rumah seperti beliau. Itu artefak. Ya, karena dalam sisi manusia itu selalu ada dua, yang visible, ada yang invisible. Visible itu adalah yang terlihat. Ya. Yang tidak terlihat adalah yang invisible. Ini teorinya apa? Scene Culture Model, Edgar. Padahal ketika kita ingin menduplikasi, mencontoh orang, termasuk di BC. Oh, dia kok direktur ya? Dia kok emerald ya? Habis emerald apa? Platinum ya? Itu kan platinum artefaknya dia. Oh, saya pengen seperti dia. Ketika kita ingin tahu rahasianya, yang dibongkar adalah justru invisible-nya. Karena invisible itu 80%. Gitu. Jadi yang dilihat apa? Lihat assumption-nya. Bagaimana dia cara mendapatkan itu. Bukankah gunung es juga itu bisa mengambang karena ada topangan di bawahnya? Maka berlakulah hukum Pareto. Hukum Pareto itu kan hukum 80-20 kan? Betul nggak? Ya. Jadi yang terlihat adalah yang 20. Padahal kalau kita ingin mencontoh orang, lihat yang 80-nya. Makanya saya suka ketawa kalau ada yang studi banding. Wow, Eropa is good. Itu 20%-nya ente lihat artefaknya. Tapi bagaimana Jerman membangun budaya? Bagaimana Paris dia bangkit ya dengan revolusi industrinya dan seterusnya. Begitu juga ketika kita lihat Carrefour, wah hebat gedungnya. Tidak, kita lihat Bank Mandiri, Bank apa lagi? Bank Jago, Bank Samiun gitu ya. Wah, kita ngelihat artefaknya aja, tapi kita nggak ngelihat di dalamnya. Makanya ketika ngelihat orang sukses seperti Pak Agung, kita lihat orang sukses Pak CT, kita lihat orang sukses A'agim, kita lihat apanya? Mindset-nya. Apa sih mindset dia ketika dia sukses? Terus apa lagi? What we think and feel. What do you think and feel when you are in the ground? Kenapa dia bisa hebat? Karena gitu. Perusahaan HNI pun di awal pasti ada rasa apa? Fear, takut. Bagaimana menghadapi rasa takut? Gitu. Bagaimana values-nya? Bagaimana belief-nya? Bagaimana zikirnya? Bagaimana nilainya? Bagaimana keyakinan dia pada Allah? Bagaimana tahajudnya? Itu yang dicari, bukan mobilnya diikutin. Oke? Itu artefak. Tapi kita belajar. Begitu juga para emerald, para platinum. Lihat, bisa jadi dia sukses seperti itu. Ya, tapi Anda mencontoh cara berpakaian, contoh cara naik mobilnya atau beli mobilnya. Tidak. Padahal cara mencontek yang bagus adalah contek invisible-nya. Lihat dari cara bicaranya, lihat pola pikirnya, lihat tutur katanya, lihat stories-nya, lihat quote-quote-nya, lihat ibadahnya, lihat building trust-nya, lihat every action that they have done.
apa potensi yang digunakan, bagaimana dia mengelola hasil. Oke, jadi ini belief. Makanya saya yakin semua teman-teman pengen sukses kan. Makanya build mindset. Teman-teman sekalian, nanti kita dialog ya, ngobrol ya. Nah, kalau secara Islam, nah ini kan bulan Ramadan, tausiah dulu. Ya. Ya, gayanya beda sekarang, gaya ustadz. Ya. Oke, ini yang tampak. Ya, yang kedua, kalau secara Islam ya ini tampilan, kinerja, amal, ya. Ya, kemudian apa berikutnya? Motivasi and reason why I work hard. Ya. Kenapa kita harus berjuang? Kenapa saya harus kerja keras? So, I have to apa? Upgrade. Nah, inilah kekuatan emosional, intelektual. Oke? Nah, yang paling penting apa? Belief. Karena kalau sudah belief, orang kuat. Di buku saya, buku Unstoppable, ya, halaman 6, di bab 1 sebelah kanan, dikit atas. Itu kan ada kisah Perang Dunia Kedua, yang seorang anak masuk ke sebuah camp konsentrasi, ya, dan bagaimana ayah itu meyakinkan sang anak. Dia bilang gimana? Anakku, kita sedang bermain perang-perangan. Ini akan segera selesai. Karena mindsetnya anak itu bermain perang-perangan, maka dalam keadaan menderita di kamp konsentrasi, dia merasa ini hanya permainan. Dan dia tetap senang selama dalam kamp konsentrasi tersebut. Bahkan di puncak film itu, filmnya Life is Beautiful. Ya. Di puncak dari film ini adalah mereka semua dibunuh, hanya anak itu yang selamat. Kenapa? Karena mindset yang ditanamkan bapaknya ini hanya sebuah game. Ketika mindset itu ditanamkan, anak itu menjadi kuat. Anak itu jadi berani. Anak ini mencoba meraih visinya karena ayahnya menjanjikan sebuah tank. Oke? Nah, ini belief. Ketika belief itu yakin, kita kuat. Bilal bin Rabah kenapa ditindih batu? Dia kuat karena belief. Mungkin secara fisik nggak kuat karena Allah ahad, ahad, ahad. Tapi kalau kita ibadah, kita kerja karena Allah. Ini yang membuat kita kuat. Itu sebabnya kita bertahan, kita nggak mau mencuri, kita jujur. Ya, karena kita tahu ada sisi-sisi ruhiyah. Baik teman-teman sekalian, jadi assumption, behavior itu akan menumbuhkan budaya. Gitu. Jadi ketika ada wajib sholat duha, wajib kajian rebuan, ya, itu adalah penanaman assumption belief. Nanti budayanya adalah budaya jujur, ya, budaya berintegritas, dan budaya Islam. Nah, ini mulainya dari assumption. Jadi teman-teman sekalian, ya, so mindset kemudian akan berubah action karena mindset adalah prosesor untuk menggerakkan sebuah atau suatu sistem. Ya, jadi prosesor di handphone, prosesor di komputer itulah otak dan mindset itu yang menggerakkan. Jadi kalau kita ingin berubah dari mana? Prosesornya ganti, ya, mindsetnya ganti. Teman-teman sekalian, masalahnya dua, sukses itu. Kalau mindsetnya benar, tindakan benar. Tapi kalau gagal mindsetnya, karena mindsetnya salah, automatically tindakan salah. Masalahnya adalah, there are so many people doing in wrong mindset for many years. Mereka bekerja, hidup dalam mindset yang salah dalam jangka waktu lama. Oh, mindset salah kok 20 tahun. Mindset salah kok 30 tahun. Ya, jadi mindset apa? Mindset yang bertumbuh. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, why people differ? Kenapa orang berubah? Kenapa orang berbeda? Kan itu. Kok dia waktunya 24 jam, saya 24 jam. Dia bisa menghasilkan A, saya tidak menghasilkan apa-apa. Dia bisa pendidikannya tinggi, saya tidak. Dia punya properti banyak, saya nggak mampu. Dia sudah platinum, saya masih stokis. Itu kan masalah utamanya di mindset. Gitu. Masalahnya stokis itu nggak berkembang, gitu ya. Karena Pak mindsetnya nggak mungkin dia dapat itu.
nggak mungkin bisa jadi direktur, nggak mungkin bisa jadi crown. Nah, mindset ini yang harus diubah. Nah, sekarang ada bukunya nggak sih mindset? Nah, ini saya kasih bukunya. Namanya oleh nggak manggilnya Jeng Carol S. Dweck, PhD, about the new psychology of mindset. So, if you see, they have or she had made research with the successful person. What are the psychology things behind the successful person? Nah, Bill Gates said, ya, bahwa when you struggle to learn something, your brain actually grow. Ketika Anda belajar sesuatu yang baru, belajar something, sebenarnya otak Anda berkembang. Masalahnya kan nggak kelihatan. Gitu. Jadi ketika tantangan baru, kita tuh dirangsang dengan tantangan. Nyebutnya saya OCD. Obstacle, Challenges, Difficulties. Kalau kita akrab dengan OCD, Obstacle, Challenges, Difficulties, maka ya sinap-sinap di otak kita itu berkembang. Neuron dendritnya itu berkembang. Karena otak kita semuanya pada dasarnya jenius. Cuman kan tingkat aktivasinya yang rendah. Nah, dengan adanya challenge, tantangan, bikin program, target ini, bikin software, target sekian, itu challenge. Ketika itu terbiasa, maka apa yang terjadi pada otak? Ya. Nah, ini. Jadi neuron dendrit. Nah, ini ada juga kalau neuron dendrit itu ketemu, ada pembungkus namanya mielin dalam otak kita. Kalau mielin itu terbungkus, karena terjadi repitasi, karena terjadi pengulangan, karena terjadi expertise, dalam teori mielin base, kita akan menjadi expert atau ahli di bidang itu. Coba perhatikan para direktur, para emerald, para platinum, ngomong udah gape. Kalau ngomong ngasih motivasi, nice. Kenapa? Karena dia melakukan itu berulang-ulang. Dia tawarkan ke sekolah-sekolah, ditolak, ya. Itu sudah sesuatu yang ulang-ulang dan terbiasa. Makanya kita coba nanti apa sih karakter dari growth mindset? Makanya dia biasa aja ditolak. Tapi kalau fix, sekali ditolak, dia mengatakan langsung apa? Sakit hati. Gue ditolak tadi. Baperisme, gitu ya. Padahal kalau itu masalah mindset, gitu. Karena kenapa? Dimanapun kita tidak akan menemukan sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan. Gue pengen kerja yang perfect tempatnya, nggak akan. Pasti ada kekurangan. Sama kayak nyari istri, nyari suami. Nggak akan yang sempurna, Bu. Cari yang ganteng, putih, tinggi, dokter, orang kaya, hafiz Quran, anak tunggal, bapaknya sakit-sakitan. Cari yang begitu, nggak bakal ada. Betul nggak? Jadi nggak akan sempurna. Kita nggak akan bisa menemukan kesempurnaan. Makanya yang kita ubah adalah mindset. Yang kita ubah adalah cara berpikir. Ya, dalam kondisi tertekan, nggak punya duit, kadang-kadang kita apa? Ya, kita ubah mindset. Nggak ada duit buat buka puasa, kita hanya beli singkong keju. Bisa singkong keju rasa pizza. Asal ada kamu di sisiku. Begitu. Kan mindset. Dan bisa lebih nikmat makan singkong bersama istri. Ya, bukan masalah, tapi mindset yang kita ubah. Mungkin makanan enak, ada steak harganya 2,5 juta, Pak. Mau beli nggak? Ya, habis itu bingung gitu ya. Ya kan, 2,5 juta gini doang. Itu kan masalah mindset aja. Alright? Ya, ngopi buatan emak saya sama Starbucks, ya kan? Itu hanya mindset, emosi. Jadi mindset ini penting. Jadi picture of brain forming new connection as you meet the challenge and learn keep on going. Setiap dia nemu challenge, tahu challenge nggak? Itu challenge, ya. Challenge, ya. Obstacle, dia akan apa? Terkoneksi. Ketika ada tantangan baru, terkoneksi. Tantangan baru, terkoneksi. Jadi selamat kalau Anda selalu menemukan tantangan baru. Berarti ada koneksitas di otak Anda akan bagus. Nggak usah tes IQ, nggak usah. Makanya hari ini saya hanya ngasih tes growth and fix. Pertanyaannya seperti ini.
Anda termasuk growth atau fix. Makanya tadi malam sudah saya share MAP. Namanya Mind Map Assessment Profile. Simpen saja di diri masing-masing. Kalau Anda fix, growth, fix, growth, enak banget ya. Growth, ya, itu kita bahas ya. Coba nanti mudah-mudahan ya di HNI ya para leaders ini adalah orang yang growth mindset semua. Karena apa? Inilah kunci dari berhasilnya penjualan. Inilah kunci perubahan hidup. Inilah kunci menjadi orang sukses. Inilah kunci menjadi pembelajar hebat. Dan satu lagi, inilah kunci menghadapi disrupsi. Ya, oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Wah, belum, ini udah jam segini. Oke, lanjut. Oke, monitor. Nah, oke, ini ya. Nih kita lihat types of mindset. Yang sudah megang hasil rapot semalam, ya, coba perhatikan Anda growth. Kan ada growth mindset, ada fixed growth, ada fix. Nah, Anda lihat dulu. Nah, sekarang ciri khasnya apa? Oke, balik. Kanan. Nah. Oke. Satu lagi. Oke. Ya, fix. Ya. Dia mengatakan bahwa type mindset, fix, dia mengatakan talenta. Oke. Tapi kalau growth dia bilang belajar. Type mindset dia mengatakan fix, takdir. Dia mengatakan takdir, semua takdir. Ya. Tapi ya, dia bilang growth mindset bilang usaha. Ini untuk mindset, ya. Kalau fix dia bilang apa? Kalau ada tantangan menghindar. Nggak usah disamperin. Capek, nggak usah ditantangin. Beresiko. Nggak usah diadepin, sakit. Tapi kalau growth mindset terima gitu. Ini harus dibiasakan. Dia setiap tantangan dia terima. Ayo datang lagi ke sini, ya. Oke, next. Nah, jadi growth mindset believe that they can learn anything if they put in the work, practice and effort to learn it. Jadi inilah mindset bertumbuh. Segala sesuatu bisa dipelajari. Segala sesuatu bisa berubah. Sementara yang fix, ya, they cannot increase their skill and knowledge in particular area. Kenapa? Karena sudah menjustifikasi bahwa dirinya nggak mampu. Jadi nggak boleh bilang, saya nggak bisa ngerti IT. Banyak nggak stokis, mungkin di bawahnya member-member, ketika berubah jadi OVO. Ribet, enakan yang lama. Begitu. Ini fixed mindset. Apa yang harus kita lakukan? Kita train, kita tumbuhkan bahwa inilah cara baru. Gitu loh. Oke, lanjut. Nah, coba saya tanya, bisa nggak di mana? Di Zoom. Nah, ada yang bicara gitu satu orang. Nah, oke. Nggak bisa? Nggak apa-apa. Iya, suara aja. Siapa yang mau menceritakan gitu ya tentang profil dirinya? Saya persilahkan. Ya. Yang sudah ikut MAP. Silakan. Raise hand. Saya belum pernah ngobrol. Ya. Gimana hasilnya? Mudah-mudahan growth semua. Silakan, boleh. Nah, kita sekali-kali kita bertatap muka, dan hari ini semua hasilnya akan kita bahas dari rekapitulasi. Berapa skor Anda? Oke, semalam yang sudah ikut mapping ya bisa kelihatan, dan mudah-mudahan nanti akan di follow up oleh manajemen berapa yang fix, berapa yang growth ya dari 5
model yang saya berikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa orang-orang yang di dalam organisasi memiliki growth mindset. Ketika growth mindset itu terjadi, maka akan mudah organisasi ini berkembang, akan mudah diri juga melakukan perubahan dan mencapai cita-cita yang diharapkan. Tapi kalau sudah fix, maka yang harus diubah adalah bagaimana merubah fix menjadi growth. Oke, saya persilakan. Siapa? Hasan. Oke. Bang Hasan, dari mana? Dari ruangan divisi keuangan. Ya, silakan. Bang Hasan. Oke. Ayo, Cang. Cang Hasan. Silakan. Udah naik pesawat Kang Hasan nih. Silakan ceritakan tentang hasil tes tadi malam. Asesmennya sudah diisikan ya. Terus hasilnya apa dan bagaimana bisa diceritakan? Hasan. Afwan Ustaz, saya belum isi. Kita udah serius, saya belum isi. Gimana? Coba satu lagi. Ya. Tembak saja yang sudah ngisi. Ayo di LO boleh. Ya, siapa berikutnya? Oke, Mas Auda. Dari LO. Tahu kan saya? Ayo, Mas Auda, apa nih hasil dari mindset assessment profile? Silakan. Oh, nggak jadi. Ayo, siapa lagi? Sandi. Apa-apa. Sekali-kali interaktif. Mau dicek. Siapa? Mus'ab. Oke, silakan Kang Mus'ab. Dari bagian legal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga senantiasa diberikan kesehatan semuanya. Amin. Saya udah ngisi Ustaz semalam, hasilnya berdasarkan hasil penelitian tersebut, Anda memiliki tipe growth mindset yang cukup dominan dengan beberapa fixed mindset. Untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada narasumber. Nggak kedengeran Ustaz suaranya. You cannot hear me or you don't understand. Bisa Aduh. kedengeran? Sebentar. Oke. Nah, dari profil Kang Mus'ab ya tadi gitu. Menurut prejudice itu apa dari hati. Bener nggak sih ya Kang Mus'ab itu growth and fix? Kalau ada fixnya di mana Kang Mus'ab? Kalau saya sebenarnya kalau semalam ngisi sih memang kalau dilihat dari pertanyaan memang lebih cenderung ke growth. Tapi memang saya menyadari sebagai orang hukum, basic orang hukum itu biasanya lebih konservatif. Ya, jadi mungkin ya agak cocok sih. Jadi tipe growth mindset dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya, tapi ada beberapa fixed mindset-nya. Oke. Konservatif atau kalau orang hukum tuh rigid.
kaku Ya, karena bermainnya dengan pasal-pasal. betul. Betul? Ya. Makanya KUHP kita aja dari zaman penjajahan sampai sekarang belum diganti. Oh gitu ya. Undang-undangnya masih zaman penjajahan sampai sekarang masih fix mindset. Nggak berubah-ubah ya. Oke. Makasih Pak Mus'ab Yap. sudah partisipasi. Thank you. Nah, oke. Baik. Senang sekali bisa komunikasi dari jauh ya. Bahwa inilah disrupsi ya. Teknologi walaupun jauh di mata tapi dekat di hati ya. Jadi Kang Mus'ab salah satunya adalah dapat skor GF, growth, dan ada beberapa fix. Jadi kalau mau cepet kan growth gitu ya. Nah, bagaimana kita bahas? Oke, silakan lihat hasil profil masing-masing. Are you fix or growth? Insya Allah kalau kita growth, kita sebenarnya tinggal menyadari kita growth. Dan bagaimana kalau fix? Bagaimana kita merubah fix ke growth? Ini penting sekali, gitu. Karena apa? Banyak orang itu terjebak fix mindset itu puluhan tahun. Saya termasuk orang Betawi yang saya tahu sekali keluarga saya, mungkin juga tetangga-tetangga saya yang mengalami fix mindset akut dan sulit untuk berubah. Padahal di sekitarnya adalah lahan subur untuk belajar. Ada di kota Jakarta yang kemudian dia bisa melakukan banyak manuver untuk mengembangkan growth dan skill-nya. Baik teman-teman sekalian, let's take a look. Nah, next, ini sudah diisi. Ini model mindset assessment profile yang dibuat oleh saya dan tim dari UNY. Next. Nah, oke. So, if you see the score, fix is the score at 216. Oke. Kemudian yang kedua adalah fix growth. Jadi kalau fix dulu baru growth itu rendah. Ya, jadi dominan fix dia. Jadi kalau disebut duluan dia dominan fix ya. Fix growth 17 to 24. Oke. Nah, ini yang tengah-tengah. Ini banyak terjadi ya. F strip G ya. 25 to 32. Nah, lihat nih yang hijau nih. Ini hijau-hijau, lihat warnanya ya. Oke. Hijau-hijau, ini aman ini yang hijau-hijau sebenarnya. Dan saya melihat kelihatannya kita semua banyak di sini. Kita bertumbuh tapi masih ada penghambatnya. Masih ada jangkarnya. Jadi dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud, makanya kalau Anda belajar hipnosis ya, hipnosis itu kan masuk ke alam bawah sadar ketika kenapa nih orang ini kasar, kenapa orang ini gampang menangis, kenapa anak ini suka memukul. Ketika digali ya, kenapa Anda suka memukul? Dulu ayah saya, maaf misalnya tentara, suka mukul. Kenapa dia kaku, dia trauma, dia suka nangis sendiri. Nah, itu yang disebut dengan anchor. Karena apa? Saya yakin di setiap kita punya masa lalu. Kita punya background yang berbeda. Kita punya latar belakang family yang berbeda. Kita punya keluarga berbeda. Nah, itu yang kemudian punya fix. Dan tanpa terasa itu jadi karakter. Itu jadi pikiran yang membayangi. Jadi setiap bilang disuruh nggak bisa. Gitu. Setiap itu tiba-tiba pusing. Setiap disuruh belajar nggak mau gitu. Karena memang masa lalu. Makanya kuncinya adalah mencabut anchor. Anchor tuh bahasa Inggrisnya anchor tuh jangkar, bahasa Indonesianya ancahor. Anchor. Jadi anchornya yang ditarik. Dan begitu banyak anchor-anchor yang ada di otak kita. Misalnya, Pak, saya nggak suka matematik. Tanpa terasa bisa jadi Anda selalu bicara begini ke anak-anak. Ayah mah dari dulu matematik jelek. Ayah mah hitung-hitungan nggak bisa. Dan itu didengar oleh anak-anak kita. Ayah nggak bisa matematik. Anda nggak bisa fisika. Padahal kita bisa loh. Cuman itu sudah terjadi terbiasa, terulang-ulang, kemudian jadi karakter. Habit itu kan sesuatu yang berulang-ulang terjadi. Yang kemudian menjadi persepsi dan jadi mindset fix gitu loh. Makanya bagaimana nanti kita menghidupkan growth.
Bagaimana family yang growth? Bagaimana perusahaan yang menampilkan kegiatan-kegiatan growth? Kata-kata kita growth. Nah, ini yang disebut dengan GF, dan ini banyak sekali. Tapi kalau Anda bisa GG, growth, itu kayaknya hidup enak aja. Kayaknya nggak ada yang susah. Target sekian, gampang. Bismillah. Target 4 kali hatam jus. Ya, ya. 5 kali hatam. Bisa. Kenapa? Karena growth. Target kita 3 triliun, 5 triliun. Bismillah. Kenapa? Yakin. Loh, capaian-capaian yang terjadi, yang Anda miliki, Anda punya motor saat ini, yang sudah punya rumah saat ini, itu kan adalah buah dari growth mindset Anda, keyakinan. Ketika Anda pengen berubah, punya rumah, Anda langsung berpikir, gaji saya pencapaian sekian. Oh, cicilan saya harus sekian. Saya harus dapat tambahan sekian. Saya ambil rumah yang model ini. Jadi rumah. Mau nyicil motor, saya pengen motor kayak gini. Cicilan sekian, target selesai sekian, anggarannya sekian. Anda gerakan itu, yakin. Tapi kalau udah fix mindset, ngeri. Gue nggak mau, gue nggak bisa. Akhirnya apa? Dia tinggal di rumah mertua seumur hidup. Maaf ya, bisa jadi. Karena apa? Fix, padahal dia bisa melakukan itu. Gitu. Karena apa? Ada tools-nya. Nah, jadi saya harap ya para motivator, para marketer, para direktur, dia punya growth mindset, menanamkan ini. Kalau kumpulan yang ada di dalam organisasi orang-orang growth, maka kita akan berkembang. Oke, ini adalah nilai narasinya. Lihat, kalau FF saya hanya baca 1 kalimat saja ya, kalau ini kan panjang. Anda sangat percaya bahwa kecerdasan Anda tetap. FF. Saya nggak usah terusin lanjutnya. Nanti saya share. F garis miring G. Ya. Saya baca kalimat awalnya saja. Anda sedikit berpikir bahwa kecerdasan Anda tidak dapat berubah banyak. Sedikit berpikir bahwa kecerdasan Anda nggak berubah banyak. Nasib Anda nggak berubah banyak. Ya. Nasib capaian saya, omset saya nggak berubah banyak. Ini. Udah yakin dia. Jadi belum usaha, udah yakin gagal. Belum dagang, belum jualan, udah yakin ditolak. Gitu. Jadi apa? Dia nggak ngelangkah dulu. Nah, F strip G. Anda belum memutuskan dengan pasti apakah Anda mengubah kecerdasan Anda. Jadi belum mutusin. Gantung. Gue gerut apa kagak? Ragu-ragu orangnya. Gitu. Tapi bisa nggak? Bisa. Makanya dia di tengah. Kalau dia kumpul dengan orang fix, dia jadi fix. Ini yang tengah nih. Tapi kalau dia kumpul dengan orang growth, dia jadi growth. Nah, yang berikutnya yang hijau. Yang hijau nih. Nah, ini nih kita. Ya. Nah, hijau. Nah, banyakan ini ya. Ya, ayo kita baca. Karena banyak di sini dan harus seperti apa para manajer, harus seperti apa perusahaan melakukannya, maka saya bacakan. Anda percaya bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang dapat Anda tingkatkan. Ya. Anda peduli tentang belajar dan Anda bersedia untuk bekerja keras. Anda ingin melakukannya dengan baik, tapi Anda berpikir adalah lebih penting untuk belajar daripada untuk selalu mendapat nilai tinggi. Oke, jadi intinya adalah Anda punya niat belajar. Makanya mindset yang paling penting adalah nggak usah cari prestasi, lakukan aja. Kalau ingin menjadi leader, menjadi direktur, udah jualan saja. Nggak usah nunggu ada yang beli atau kagak, ditolak, cuek saja. Ya, belajar, coba dulu. Kok dia cepet ya? Ya mungkin saya hanya butuh waktu lama. Kok dia cepet lah capaiannya sekian miliar ya? Mungkin dia 2 tahun, mungkin saya butuh tambahan waktu menjadi 3 tahun. Ya, yang belum selesai kuliahnya, dia udah sidang terbuka. Dia udah wisuda. Jangan judge yourself bahwa saya lebih bodoh daripada dia. Cuma saya butuh tambahan waktu. Hanya saja dosen pembimbing saya hatinya belum terbuka.
Kenapa saya belum dapat jabatan? Oh, mungkin saya kurang rajin. Oh, mungkin doa saya kurang. Oh, mungkin duha saya kurang. Ya. Dan yang paling penting adalah ini, GG. Anda sangat yakin bahwa Anda dapat meningkatkan kecerdasan dengan belajar, Anda menyukai challenges, Anda percaya bahwa cara terbaik untuk belajar adalah dengan kerja keras. Anda tidak khawatir untuk membuat kesalahan saat melakukannya. Nggak peduli, ya, karena yakin bahwa nasib akan berubah. Omset akan bertumbuh. Pendidikan akan meningkat. Keluarga, anak-anak semuanya akan sehat. Dan yang paling penting, kita masuk surga. Amin. Itu paling penting ya. Oke, baik teman-teman sekalian, apa mindsetnya? Udah mau habis waktunya. Nah, ini parameter mindset, growth, and fixed mindset. Ini parameternya. Perhatikan. Kepercayaan, tantangan, rintangan, usaha, kritik, dan sukses orang lain. Nah, bagaimana cara orang fixed mindset dan grow mindset menghadapi ini? Bahasnya satu-satu ya, tanggung ya. Nah, kalau kepercayaan, orang fixed mindset bilang, kalau kepercayaan, talenta adalah segalanya dan harus selalu terlihat pandai, harus kelihatan cerdas, harus kelihatan sempurna. Orang fixed mindset kayak begitu. Ya. Jadi nggak berkembang dia. Dia hidup penuh dengan kepura-puraan. Nggak apa-apa gue ngutang di kredit online, yang penting HP gue iPhone. Habis itu dikejar-kejar debt collector. Kenapa? Karena apa? Trust itu dibangun fisik. Bukankah kata-kata itu juga trust? Itu yang pertama. Kedua, orang growth, kecerdasan adalah hasil proses belajar dan berjuang. Yang tadi saya bilang, setiap belajar, activate loh otak kita. Setiap baca pelajaran baru, activate. Setiap baca Quran, benar itu akan mengaktifasi otak. Ketika hafalan kita bertambah, itu aktivasi otak kita makin bagus. Ya, oke. Ini ada di buku Psychology of Mindset. Bukan saya yang bicara ini, PhD yang ngomong ya. Oke, tantangan. Apa persepsi orang fixed mindset dikasih challenge, dikasih tantangan? Apa? Nih, ini menurut buku Jeng Carroll ya tadi. Jadi kalau dikasih tantangan, orang fixed mindset gini, dihindari agar tidak terlihat kurang pandai. Kalau gue ngomong, mending gue menghindar. Ada pertanyaan, toilet pak. Ayo, tantangan 1 miliar, ngumpet gitu. Jadi lebih cenderung menghindar, gitu. Jadi ada tantangan, menghindar. Ya, kecuali tentengan. Nah, kalau lagi ini tahlilan. Ya, berikutnya growth mindset. Ketika dapat tantangan, diterima sebagai salah satu cara atau sarana berlatih. Saya kirim ke Palembang, siap. Ya, kamu seminar IT, oke. Gimana nggak bisa? Takut nggak? Takut. Takut ngecewain nggak? Takut. Tapi kita terima dulu. Gimana ntar saja. Kamu jadi MC ya, Jul? Siap. Nggak bisa tidur di malam. Ngapalin. Tapi kan malam-malam otaknya teraktivasi. Apa nggak bisa tidur? Tapi kan ada tantangan di situ. Ya, biasanya ada tantangan, akan ada skill baru. Anda dipaksa ke luar negeri, otomatis jago bahasa Inggris. Setiap penderitaan akan muncul kemampuan baru. After a storm comes calm. Setelah badai pasti ada ketenangan. Bukankah setelah kita melewati awan cumulonimbus? Susah ya ngomongnya. Ya, setelah badai di pesawat akan ada pelangi. Selalu ada gitu. Ya kita berdoa, ya. COVID ini berat. Ya, tapi insya Allah akan ada pelangi setelah COVID. Tinggal apa? Ini ibaratnya kayak musim dingin sama musim panas. Pas masuk musim dingin, kita mempersiapkan untuk musim panas. Ada juga yang pas musim dingin, ini rebaan doang. Ya, rebaan nggak ngapa-ngapain. Begitu musim panas, dia nggak siap. Nah, kalau kita ini mempersiapkan diri. Persiapan diri yang paling bagus adalah belajar. Udah itu aja.
Pak, di rumah apa? Saya nulis buku. Saya dengar podcast, sehari 4 buku resensi yang harus saya dengar. Ya, YouTube-nya juga harus, kan you are what you see, you are what you think. YouTube apa yang Anda gunakan, buku apa yang Anda baca itu menentukan mindset kita. Supaya apa? Kita bertumbuh pikiran kita. Bukankah orang-orang yang cerdas, Bill Gates, kemudian Jeff Bezos, Elon Musk, Steve Jobs, dia adalah orang-orang yang mampu menggunakan infrastruktur yang ada untuk sesuatu infrastruktur baru. Makanya Steve Jobs bilang, the intelligence is actually not about IQ. The intelligence is just connecting things. Intelligence adalah hanya mengkoneksikan titik satu ke titik lain. Makin banyak titik-titiknya dan Anda bisa membuat banyak gambar, diagram, itulah yang disebut dengan kecerdasan, inovasi. Kita punya tools, kita punya Zoom, kita punya WhatsApp, yang dulu apa? Sesuatu yang imajiner, dan itu ada di hadapan kita. Ayo kita gunakan titik-titik itu untuk menjadi suatu inovasi yang luar biasa. Kemudian berikutnya, rintangan. Mudah nyerah dan enggan ngadapin, lebih menghindar. Tapi kalau growth mindset, bertahan dan berusaha untuk ngatasin. Bertahan, ngatasin. Bertahan, ngatasin. Karena banyaklah buku-buku motivasi yang bilang bahwa grit, tahu gak grit? Grit itu kesabaran. Bahasa Inggrisnya endeavor. Bahwa orang-orang sukses adalah orang yang memiliki daya tahan tinggi. Jadi bukan yang IQ tinggi, daya tahan tinggi. Kalau ditanya, kenapa HN ini bisa berkembang demikian pesat? Karena dia bertahan. Ada masalah? Banyak. Kenapa orang-orang sukses sekarang bisa bertahan? Karena bertahan. Makanya kalau ketemu orang sukses, jangan nanya mobilnya apa, jangan. Ya, gimana bisa seperti ini? Rasa takut apa yang Anda hadapi? Apa yang Anda pegang? Apa asumsi yang Anda lakukan? Apa ibadah yang Anda lakukan? Itu. Jangan mobilnya. Ya, karena mobil dia nanti kalau kita berhasil, mobil kita beda merek, men. Betul kan? Iya. Betul ya? Oke. Berikutnya. Kritik. Nah, kalau fixed mindset merupakan serangan pribadi yang harus ditolak. Kalau dikritik orang fixed mindset, gue nggak begitu. Lu jangan gitu sama gue. Dia marah kalau dikritik. Gue nggak begitu. Dia pengen selalu terlihat sempurna. Hati-hati orang yang suka selfie dan selalu pengen kelihatan cantik di media sosial. Itu adalah fixed mindset. Ya, padahal ya jeleknya kita lagi sarungan, justru itu yang banyak komen. Ya. Kalau ganteng, cakep udah biasa, gitu ya. Jadi ini just the way we are. Makanya orang yang growth sumber informasi untuk peluang dan kebaikan. Ketika dikritik, informasi. Ketika dikritik, apa yang kurang? Ketika dikritik, oh gue kurang di sini. Tapi besok berubah. Ya, jangan yang penting baperisme. Dikritik marah, dikritik kesel, kritik langsung unfollow, langsung unfriend, gitu. Ya, left group. Ya, jadi jangan baper. Jadi setiap kritik itu bagus. Jadi teman yang bagus, sahabat yang bagus adalah sahabat yang mau memberikan kritik pada kita dengan tulus. Nah, satu lagi. Ada kisah menarik. Ketika Elon Musk demonstrate mobil listriknya, dan pada saat itu dia tes kaca mobilnya, dan dia lempar yang kencang, ya. Terus ternyata pecah. Ya. What is your perception? Kalau dia nggak growth mindset, itu tensinya minta ampun. Malu. Tapi apa? Dia hanya tersenyum, dia santai. Nah, itu artefak dia. Nggak mukanya merah, nggak, dia santai. Ketika Apollo-nya meledak, dia santai. It's learning. Nah, itulah growth mindset. Dia tidak ketika pecah, aduh malu, karyawannya dimarahin semua. Itu sebuah proses. Dan akhirnya dia dikenal sebagai orang growth mindset terbaik dan orang yang bertumbuh pikirannya. Dan akhirnya apa? Hasilnya nyata. Dia jadi orang yang paling kaya di dunia dan merubah dari mobil konvensional ke listrik. Pelopornya dia. Dan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang mengubah pikiran dan merubah dunia. Nah, itulah dari growth mindset. Jadi biasa-biasa saja. Kegagalan suatu hal yang biasa seperti Bapak Deddy Corbuzier bilang OCD. Ya? Apa? Obstacle, challenges,
difficulties. Nah, ini slide saya yang terakhir. Waktunya sudah habis. Nah, Pak, bagaimana berubahnya? Mana kameranya nih? Oh ini, ya oke. Bagaimana berubahnya? Nah, jadi kalau Anda fix mindset, pengen ngerubah ke growth mindset, yang pertama adalah bahwa katakan kepada fix mindset bahwa kita masih punya pilihan. Katakan fix mindset, kita masih punya pilihan. Apa? Kemudian ketika punya pilihan, pilihannya apa? Growth mindset. Oke. Kemudian lakukan sesuai dengan suara growth mindset Anda. Anda akan bertumbuh, Anda akan sukses. Katakan pada growth mindset Anda. Anda akan tumbuh dan Anda akan sukses. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, audience, before we close this Ta'lim Rebuhan, Mister, there is one question here from Mus'ab Rabbani in bahasa. Satu, bagaimana ketika pertumbuhan inovasi, baik perusahaan maupun individu terbentur oleh regulasi ataupun tradisi bahkan syariah, mana yang harus dipilih? Tetap tumbuhkan inovasi dan mindset dengan break the law atau mempertahankan tradisi yang ada? There are no more option. Dua, sebagai orang hukum dengan basic yang cenderung konservatif, pertanyaannya apakah orang dengan basic yang cenderung konservatif termasuk orang yang fixed mindset atau sulit untuk mindset bertumbuh? Tiga, apakah break the law bagi praktisi hukum demi tantangan inovasi terbaru itu termasuk dalam growth mindset? Oke. Super, Pak Mus'ab. Very good. Nah, ini mungkin banyak dihadapi oleh orang-orang bahwa kita sering terbentur pada sesuatu yang ada di luar kita. Tapi ingat ya, ketika angin itu keras, ya, maybe kita nggak bisa melawan angin, tapi kita bisa merubah arah sayap kita. Oke, kita mungkin tidak bisa melawan badai, tapi kita bisa apa? Merubah lagi sudut kemiringan kita sehingga kita bisa selamat. Oleh sebab itu, kalau kita melihat bahwa memang terjadi regulasi, terjadi perubahan. Yang tadi sudah saya bilang bahwa memang dunia di luar kita berubah dengan cepat. Makanya saya selalu bilang kuncinya ada IID, iterasi, inovasi, dan disrupsi. Make something new, make something new. Dan kita harus yakin selalu ada solusi. Kuncinya apa? Belajar, belajar, belajar. Gitu. Kita tadi saya udah dikepung kan dengan VUCA, dengan IR 4.0, 21st century. Nah, kita ubah, kita ikutin itu. Karena memang sekarang berubahnya cepat sekali. Ya. Dan biasanya organisasi yang tidak berubah, negara yang tidak berubah, dia akan tertinggal. Ya. Jadi intinya adalah Anda harus kreatif, Anda harus keluar dari box itu. Bagaimana caranya? Tingkatkan kreativitas dan inovasi dalam diri Anda. Mulainya dari mana? Mindset dan cara belajar. Kalau Anda pusing, investasikan leher ke atas. Banyak membaca, biasanya Anda akan menemukan cara-cara baru. Dalam pandemi ini, dalam masalah seperti ini, banyak pintu yang tertutup. Tapi ingat, Allah juga memberikan pintu-pintu yang terbuka. Anda kejar pintu itu, rebut pintu itu. Insya Allah, Bang Mus'ab bisa mendapatkannya. Rebut. Insya Allah dengan growth mindset. Oke, ada lagi? Silakan. Enough? Oke. Thank you. Silakan Pak Jul. Thank you, Mr. Ahmad. I hope we meet again. We cannot wait next session from you. Before we close, let's say hamdalah and kafaratul majlis pray together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.